Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahu. Sidang Jumat rahimakumullah jamaah MRJ Lingkabuana yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melapaskan alhamdulillah atas segala kehidupan yang kita jalani, atas segala aktivitas yang kita tekuni dan profesi yang kita jalani dari waktu ke waktu, detik ke detik. Maka tiada daya, tiada upaya kita kecuali Allah yang Maha Kuasa. Tidak sepantasnya lah rasa syukur kita lewatkan dalam hari bahkan detik. Dan sebanyak-banyaknya lafaz alhamdulillah tidak cukup untuk mensyukuri hanya satu kelingking saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang semampu kita lakukan, insyaallah kita berharap ridho dan kasih sayang Allah tercurahkan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, utusan Allah, kasih Allah, kesayangan umat, pemimpin yang telah memberikan tauladan dan jalan kebaikan kepada dunia. Seorang pemimpin yang penuh teladan untuk dunia, untuk makhluk siapapun yang ada di dunia ini yang memantaskan diri untuk menemukan hakikat kebenaran. Maka keteladanan Rasulullah menjadi cerminan bagi semua orang, bagi kita untuk terus berada di jalan dan istiqomah padanya, dan bagi saudara-saudara kita yang terus-menerus sedang mencari kebenaran. Maka Rasulullah adalah sosok yang memberikan teladan dan syafaat buat kita semua untuk kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah jamaah MRJ Linggabuana, sering kita dalam praktek amaliyah, dalam praktek aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah luput yang namanya dari dosa, baik kita sengaja ataupun tidak. Dan karena itulah harapan terbesar kita senantiasa dalam semua kekhilafan yang kita lakukan
kita mendapatkan ampunan dari Allah. Bukan hanya ampunan, kita juga selalu menginginkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang khatib bacakan di atas. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian dalam ayat ke-71 dilanjutkan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad fauzan azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jamaah sekalian, pada ayat 70 maka satu hal penting bagi kita adalah bahwa kita harus senantiasa berada di jalan Allah dengan ketakwaan dan menjaga lisan, menjaga perkataan. Apa sebetulnya kaitan antara ketakwaan dan menjaga lisan diri kita? Bahkan dengan kedua hal ini Allah menjamin tadi bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah menyampaikan hajat kita untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan di dunia dan akhirat. Dan bukan sekedar itu, ketika kita terus berada dan istiqomah di jalan Rasulullah, maka kita memperoleh yang namanya kemenangan yang agung. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang disyaratkan Al-Quran, takwa dan ucapan perkataan yang benar, dampaknya sangat luar biasa. Dengan takwa dan senantiasa kita menegakkan lisan kita, sesungguhnya juga adalah jalan untuk memperbaiki amalan-amalan manusia, untuk mencapai yang nama derajat ketakwaan tadi. Dan bahkan Allah kemudian menyempurnakannya dengan mengampuni dosa-dosa, dan kita memperoleh kemenangan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Pentingnya takwa dan ucapan atau lisan yang benar, sesungguhnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fondasi akar manusia untuk memperbaiki kepribadiannya. Orang dipercaya karena kepribadiannya. Pribadi yang dipercaya karena kita terlebih dahulu menjadi pribadi layak dipercaya. Pribadi layak dipercaya adalah pribadi yang mengeluarkan energi positif. Kita tidak perlu mengatakan kepada orang bahwa kita yang benar. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang layak dipercaya, aura energi positif kita ini menjadi jalan keluarnya. Oleh karena itu kita tidak bisa membentuk kepribadian kita dengan kepalsuan. Karena dalam hukum law attraction, bahwa energi positif itu dilahirkan dari sebuah niat yang kokoh dengan keyakinan yang kuat dan tanpa reserve, tanpa ada alasan. Aku baik pada kamu karena kamu baik pada aku. Itu kita sudah punya bersandar kepada orang tersebut untuk kita menjadi baik. Yaitu tidak mengeluarkan energi positif. Itu hanya terjadi yang namanya hukum transaksional. Kita baik, dia baik. Hanya sebatas itu yang kita dapatkan. Tapi apabila ini bermuara tadi kepada yang namanya memperbaiki amalan-amalan, mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, maka energi tadi tidak boleh transaksional.
dia harus transformasional, bahkan dia harus transendental. Bahwa tidak ada sesuatu yang bisa membuat saya ini bahagia dan sengsara kalau Allah tidak berkehendak. Belief ini harus tertancap seperti tertancapnya akar pohon yang memiliki akar yang kuat. Dia tidak goyah oleh gelombang angin, oleh puting beliung. Dia terus tegak. Dia hanya mau pindah. Dia terus berada tegak atau dia mati di jalan Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, takwa pada dasarnya dua kata kuncinya. Kalau kita baca dari tafsir dan pendapat para ulama, yaitu cinta dan takut kepada Allah. Cinta secinta-cintanya, tidak ada cinta selain kepada Allah SWT. Kalau kita lebih mencintai sesuatu dibanding Allah, maka cinta Allah kita belum punya akar. Kalau kita dihadapkan pada ujian, harus memilih antara ridho Allah dengan hanya kepentingan individu kita, cinta dunia, maka akar kita masih keropos. Dan itu tidak mengarah kepada yang namanya amalan baik dan sukses dunia akhirat. Takut setakut-takutnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa sangat takut menghadapi sebuah situasi, begitu kita mengingat Allah, maka rasa takut kita kepada dunia ini hilang. Itulah ketakutan, dan kita yang setakut-takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan kesadaran terhadap segala sesuatu atas diri kita yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebiji darah pun tanpa sepengetahuan Allah yang menempel di tubuh kita. Tidak ada debu yang paling kecil yang menempel di tubuh kita yang tidak sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua peristiwa yang terjadi pada diri kita, ada sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa ini setelah saya berikhtiar sekian lama, sekian banyak, melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat saya mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak mendapatkannya, maka kesadaran itu muncul dalam diri kita bahwa ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut dengan takwa bagi manusia. Takwa juga adalah keadaan atau kita merasakan hati yang paling dalam senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sehebat-hebatnya kita menyembunyikan rahasia di dalam hati kita dan tidak pernah kita ucapkan dalam lidah kita, kita tahu bahwa Allah senantiasa tahu apapun yang kita rahasiakan, dan itu adalah bagian dari takwa. Khatib menyimpulkan, orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan yang namanya prinsip ihsan. Antakudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang bertakwa menyadari sesadar-sadarnya semua aktivitas yang saya lakukan Allah Maha melihat. Apapun yang saya lakukan Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu itu adalah seperti aku melihat seseorang melihat aku. Tapi apabila aku merasa bahwa tidak mungkin orang melihat aku, maka aku meyakini bahwa Allah pasti melihat aku, meskipun aku tidak bisa melihat Allah. Itu adalah prinsip ihsan. Dan itu tidak boleh ada tawar-menawar. Akar yang sudah sangat kokoh itu tidak boleh tawar-menawar. Tidak ada hukum jika maka. Itu sesuatu yang sudah pasti. Ya, seperti Abu Bakar ketika siapa yang menceritakan Nabi Muhammad, aku percaya. Sudah pasti. Karena kebenaran itu pasti. Siapa yang mengatakan Al-Quran, ya sudah pasti. Tidak lagi ada diskusi. Bahwa segala sesuatu pasti ini adalah rahasianya ada pada Allah, dan kita hanya kembali kepada Allah SWT.
Takwa berarti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan sepenuh hati dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan sepenuh hati pula. Jadi tidak ada yang baik kita bahagia, menjalankan yang buruk kita membuat kita tidak bahagia. Buat segala sesuatu perintah Allah yang secara fisikali membuat kita bahagia dan secara fisikali membuat kita menderita, kita harus jalankan dengan bahagia. Itu disebut dengan bagian bahwa tidak ada kita memilih-milih atas apa yang diberikan Allah pada diri kita. Dalam Al-Quran, ya, takwa ini disebutkan misal dalam ayat 194, orang bertakwa akan selalu bersama Allah. Jadi kalau kita memang ingin bersama Allah, ya memang harus bertakwa. Begitu ada keraguan-raguan sedikit pun tentang Allah bersama kita, maka memang Allah menjadi tidak bersama kita. Ya, karena kita tidak menghendaki. Kalau kita menghendaki Allah senantiasa berada dalam barisan aktivitas yang kita lakukan, maka Allah pasti ada di dalam diri kita. Allah lebih dekat dari orang kaya diri sendiri, tapi Allah lebih jauh dari tubuh dan lingkaran kehidupan kita apabila kita tidak believe di sana, kita tidak percaya, kita tidak yakin 100%. Kita tidak hakul yakin. Kita masih membutuhkan ainul yakin. Itu bahaya. Aku tidak bisa melihat Allah. Aku tidak begitu yakin. Aku tidak merasakan. Hakul yakin itu adalah kekuatan belief system, yaitu hati, yaitu prinsip ihsan yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Terkait kaulan sadidan, ya, dalam surat ayat ke-71 tadi, perkataan yang tegas dan benar ini memang sangat penting, dan ini adalah kaki jejak jemari para orang bertakwa. Jejak orang bertakwa adalah kaulan sadidan, senantiasa mengatakan sesuatu secara tegas dan benar. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat sekalian. Menurut Kiai Haji Quraisy Shihab, ya, mohon maaf, jadi selain kaulan sadidan ini, ya, ada kata padanannya menurut Quraisy Shihab adalah kaulan ma'rufan, yang berarti perkataan yang baik, ya, tegas kemudian ma'ruf, mengatakan sesuatu tegas tetapi dengan perkataan yang tidak bil lisan juga akan merugikan buat diri kita sendiri, ya. Kaulan sadidan adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit. Kaulan sadidan menurut Sayyidina Ali, sesungguhnya perkataan orang mukmin berasal dari hatinya. Jadi kaulan sadidan mesti sumbernya adalah dari hati. Sedangkan hati orang munafik berasal dari lisannya. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara, ia renungkan terlebih dahulu. Jika baik, maka ia akan melanjutkan perkataannya di sisi kema'rufannya tadi, ya. Jika berdampak buruk, maka ia akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja, ia tidak tahu dampak baik dan buruknya. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibadallah usikum wa yattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya ada di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya ada di neraka. Imam Al-Ghazali menuliskan jujur menurut Islam menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Maka ulang sadidan ada pada jujur dalam perkataan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Sayangilah kami dan keluarga kami, rahmatilah kami, ridhoilah hidup, pekerjaan dan semua aktivitas kami. Berilah kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berada di jalan Rasulullah, menjadi pembelanya, pencintainya, dan istiqomah di jalannya. Ya Allah, ya Sifaa Maha Penyembuh, sembuhkanlah saudara-saudara kami seiman yang sedang menderita sakit dan kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah penyakitnya menjadi sebab penghapus dosa-dosanya dan bertambah-tambah keimanannya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai khalifah yang taat dan menyelamatkan keluarga kami dari api neraka. Ya Allah, jadilah kami khalifah yang mampu memilih wakil khalifah kami yang taat dan menjadi lidah tangan kakimu untuk menegakkan keadilan dan mengajak manusia pada jalan yang kebenaran. Pantaskanlah kami untuk menjadi hamba dan rakyat yang mampu memilih dan taat pada pemimpin yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimis sholata inna sholata wal fasya'i wal munkar wal bar la'allakum tazakkarun wa la zikrullah